Perkenalkan, nama saya Maritin Nindova, kelas 2E dengan NPM 2414051, mata kuliah penyusunan perangkat pembelajaran, dengan dosen pengampu Ibu Monika Tresya MPD. Saya mengambil jurusan PGSD di Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Baik, saya di sini akan membuat video untuk menyimpulkan materi atau makalah yang akan dipresentasikan besok oleh kelompok 1 pada tanggal 4 Februari 2025 yang berjudul Perangkat Pembelajaran. 1. Pengertian perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran adalah sekumpulan alat bahan, media penunjuk, dan pedoman yang digunakan dalam proses pembelajaran. Penyusunannya yang harus dilakukan secara sistematis agar dapat membantu guru dalam mengelola kelas dan mencapai tujuan pembelajaran. Perangkat pembelajaran mencangkup berbagai komponen seperti silabus, RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, modul ajar, bahan ajar, media pembelajaran, instrumen penilaian, dan lembar kertas siswa atau LKS. Semua ini disusun untuk memastikan proses belajar mengajar berjalan dengan efektif dan sesuai dengan standar pendidikan berlaku. 2. Tujuan penyusunan perangkat pembelajaran. Penyusunan perangkat pembelajaran memiliki beberapa tujuan utama, di antaranya 1. Meningkatkan efektivitas pembelajaran sehingga proses belajar mengajar lebih terstruktur dan terarah. Kedua, membantu guru dan merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang keempat, meningkatkan hasil belajar siswa dengan metode dan strategi yang tepat. Yang kelima, menyesuaikan dengan kurikulum yang berlaku seperti kurikulum Merdeka atau kurikulum 2013. 6. Memudahkan evaluasi pembelajaran guna mengetahui apakah tujuan pembelajaran telah tercapai. Dengan perangkat pembelajaran yang baik, guru dapat mengajar dengan lebih percaya diri dan siswa dapat belajar dengan lebih optimal. 3. Prinsip dalam penyusunan perangkat pembelajaran. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam menyusun perangkat pembelajaran. 1. Berorientasi pada peserta didik. Perangkat pembelajaran harus memperhatikan kebutuhan, karakteristik, dan gaya belajar siswa. 2. Berbasis kompetensi. Harus sesuai dengan kompetensi dasar dan kompetensi inti yang ada dalam kurikulum. Yang ketiga, fleksibel dan adaptif. Harus bisa disesuaikan dengan kondisi kelas, situasi pembelajaran, dan perkembangan zaman. 4. Menggunakan pendekatan saintifik seperti pengamatan, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. 5. Terintegrasi dengan teknologi. Pemanfaatan media digital atau teknologi dalam pembelajaran akan meningkatkan efektivitas pengajaran. 4. Komponen utama perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran terdiri dari berbagai komponen utama, antara lain 1. Silabus, 2. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, 3. Bahan ajar, 4. Media pembelajaran, 5. Instrumen penilaian. 5. Manfaat penyusunan perangkat pembelajaran. Menyusun perangkat pembelajaran yang baik memberikan banyak manfaat, diantaranya yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran, guru lebih siap dalam mengajar sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan menarik, membantu siswa dalam proses belajar dengan perangkat yang jelas, siswa lebih mudah memahami materi, mempermudah evaluasi dan perbaikan. Dengan perangkat pembelajaran yang terdokumentasi, evaluasi bisa dilakukan dengan lebih objektif, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Perangkat pembelajaran yang baik selalu bisa diperbarui sesuai dengan perkembangan kurikulum dan teknologi pendidikan. 6. Tantangan dalam penyusunan perangkat pembelajaran. 1. Waktu yang dibutuhkan cukup banyak. 2. Perubahan kurikulum yang cepat. 3. Kurangnya sumber daya atau pelatihan. 5. Penggunaan teknologi yang belum merata. Beberapa poin utama dalam kesimpulan penyusunan perangkat pembelajaran
1. Memudahkan proses pembelajaran, yaitu dengan perangkat yang terstruktur, guru dapat mengajar dengan lebih efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran. Perangkat yang disusun dengan baik membantu mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Yang ketiga, memastikan keselarasan dengan kurikulum, yaitu perangkat harus sesuai dengan standar kurikulum yang berlaku. Yang keempat, fleksibel dan adaptif, yaitu perangkat pembelajaran harus dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan siswa. Yang kelima, membantu evaluasi pembelajaran. Perangkat ini juga berfungsi sebagai alat evaluasi untuk mengukur pencapaian siswa. Dengan penyusunan yang baik, perangkat pembelajaran akan menjadi panduan yang efektif bagi guru dalam menciptakan pengalaman belajar yang berkualitas. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Kesimpulan akhir yaitu penyusunan perangkat pembelajaran merupakan bagian penting dalam proses pendidikan yang membantu meningkatkan efektivitas pengajaran dan pembelajaran. Dengan perangkat yang baik, guru dapat mengajar dengan lebih terstruktur dan tujuan pelajaran dapat tercapai dengan lebih maksimal. Dalam penyusunannya, guru harus memperhatikan prinsip dasar, komponen yang diperlukan, serta fleksibilitas agar bisa beradaptasi dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Meskipun ada tantangan dalam menyusunnya, manfaat yang diberikan jauh lebih besar, baik bagi guru maupun siswa. Oleh karena itu, setiap pendidik perlu memahami dan menerapkan penyusunan perangkat dan penerapan penyusunan perangkat pembelajaran dengan baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.